Dari Menara Imperium Kuningan Jakarta 94,7 UFM, Embrace Your Childhood Dreams. Dan kita masih debat presiden untuk Moms for President. Ada Bunda Kiki yang memegang nomor 1, yaitu Prabowo Hatta. Dan juga Bunda Nuti yang memegang nomor 2. Salam 2. Kenapa? Salam 2 siapa? Salam 2 ya, Jokowi dan JK. Oke, sekarang kita menilai lawan. Keunggulan lawan itu apa sih? Oke, dari Bunda Kiki dulu. Bunda Kiki sebagai pendukung Prabowo Hatta, keunggulan lawan apa? Saya akuin Pak Jokowi itu lembut ya. Maksudnya lembut baik, ya mungkin tipikal orang Jawa, lemah lembut, dia merakyat gitu. Itu saya akui, dan dia tenang, pembawaannya memang tenang, menanggapi isu apapun, serangan yang kampanye, ya istilahnya kampanye hitam yang menyerang Pak Jokowi, beliau tetap tenang. Dan itu memang salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang negarawan yang baik. Saya akuin itu. Oke. Dan yang kedua, beliau juga ya itulah tenangnya itu. Saya memang aku itu sangat ini banget. Iya. Tenang. Kelebihan dari Nomor Prabowo. Oke, saya sih mengambil dari penjelasan dari Bunda Kiki tadi di awal. Kalau Bunda Kiki berpendapat kalau Pak Prabowo ini koneksinya luas untuk luar negeri, kemudian punya latar belakang militer ya Bunda Kiki ya. Itu saya nilai juga sangat luar biasa. Kemudian ingin memperkuat Indonesia lah ya, istilahnya tidak gampang berkata yes kepada luar negeri begitu ya, Bunda Kiki. Cuma ya realitanya dan visi misinya tuh kepiye gitu, sampai sekarang saya belum melihat gitu. Udah, saya nanyanya keunggulan lawan ke prinsip ya. jangan merembet. Nah itulah keunggulan yang saya lihat. Oke. Sebagai seorang profesional, hal-hal apa yang menjadi concern atau perhatian para bunda ini sehubungan dengan presiden yang akan memimpin nanti? Bunda Kiki? Ya, kayak harapan itu ya. Saya berharap presiden mendatang itu lebih meningkatkan atau menggalakkan untuk entrepreneur ya, terutama untuk mompreneur. Karena saya sendiri dari latar belakang penulis dan mompreneur itu sangat merasakan bahwa kekuatan entrepreneur itu sangat besar gitu. Jadi tolong nanti untuk presiden mendatang ini di semakin industri kreatifnya itu seperti yang kita tahu dari televisi itu ya, itu tolong digalakkan lagi karena sangat-sangat punya kekuatan besar untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Yang mendukung ekonomi kreatif siapa ya? Sebentar. Salam 2. Sebentar. Nomor Bunda Nuti. Iya. Kalau Bunda Nuti harapannya apa nih? Saya ingin Indonesia itu lebih bergaung bukan cuma di Asia dan Afrika, tapi di dunia internasional. Yang sayangnya beberapa tahun ini agak mulai menurun, ya merosot sekali. Itu sayang banget. Saya melihat dari sosok Pak Jokowi, dia bisa karena dia ingin membangkitkan industri kecil, dia dari rakyat, dia akan membawa industri rakyat ke pasar global, sama dengan visi misi saya juga sih intinya. Promo dikit nggak apa-apa ya. Jadi makanya itu kenapa saya dukung Pak Jokowi, karena ternyata visi misinya agak-agak mirip ya. Kita tuh pengen Indonesia itu lebih dikenal secara internasional, kemudian pokoknya nggak dipandang remeh lah. Seperti sekarang kan banyak yang bilang, kamu dari mana? Indonesia. Oh, kamu TKI. Aduh, itu pedih banget gitu loh. Nah, itu gimana tuh kan? Saya harap dengan Pak Jokowi nanti jadi presiden, itu stigma seperti itu tidak ada, dihapus sama. Ya nggak bisa, mungkin susah ya ngapusnya, butuh waktu gitu. At least ada yang mencoba, orang juga tahu, oh ini produksi dari Indonesia. Oh ternyata Indonesia tuh bukan cuma itu ya, tapi punya produk-produk dan wisata dan lain-lain yang sangat luar biasa gitu. Oke.
Dan Tersinggung soalnya kalau misal datang ke luar negeri, oh Indonesia TKW ya, TKI. Iya betul sekali. saya sering tuh, aduh nyeri gitu loh Nggak enak hati. ya, apalagi sebagai perempuan gitu Iya. ya. Iya benar Merasa, perempuan. Where are you come from? Indonesia. Hah? Indonesia kayak kaget banget gitu. Iya. Gak pernah ngeliat Kayaknya perempuan yang Indonesia gimana kayak kita gitu ya. ini ya. sementara mereka yang nggak tahu Bali itu Indonesia juga gitu kan? Yo Oh gitu, oke. Dan kira-kira kalau menurut Bunda Kiki sendiri, yang sudah dilakukan oleh pasangan nomor 1 ini apa? Untuk Indonesia maksudnya Untuk Indonesia yang sudah dilakukan dan kedepannya gitu. ke depannya. Kalau Prabowo ini ya kan lebih ke himpunan tani itu ya. Nah, beliau kan seperti visinya itu kan harus meningkatkan pertanian Indonesia. Jadi istilahnya swasembada lagi kayak dulu. Nah, itu beliau kan udah punya latar belakang itu, udah kuat kan. Oke. Oke. Ya, Bunda Nuti. banyak sekali, saya sampai terharu mau nyebutin satu persatu tuh. Ya. Jadi misalnya seperti kartu sehat tuh luar biasa sekali. Kemudian pembenahan sistem di Solo sendiri itu jadi kaki lima segala macam tuh ditempatkan, ada tempat khususnya kan. Kemudian pada saat penglokasiannya itu musyawarah mufakatnya juga sangat luar biasa, tidak ada istilahnya ribut-ributan sampai gimana gitu. Kemudian dulu kan Pak Jokowi juga pernah dibilang, kok ke luar negeri ngapain sih ngabisin anggaran. Ternyata tidak, dia tuh beliau tuh benar-benar melakukan studi banding dan diterapkan ke Solo, ke Jakarta meskipun baru sepersekian karena sekarang kan mau mencalonkan diri jadi capres. Kemudian jadi Bunda Kiki juga udah mengakui bahwa Jakarta sekarang kan sudah agak benar sedikit ya pembenahan banjir. Agak karena baru sepersekian. Tapi kan. belum ini janjinya. Iya betul, karena dia kan masih dalam masa jabatan, belum full selesai. Oke, kalau ada yang bilang gini, karena ada salah satu data yang bilang katanya Solo termasuk negara termiskin. Bagaimana tanggapan Kota. kota termiskin? Itu saya perlu tanya, dia mengambil data tersebut dari mana? Analisanya dari mana? Tahun kapan? Gitu Mas. Makin kalem suaranya. Gak apa-apa Bunda. Lah, ini kayak miris langsung. Ini jangan-jangan habis ini pingsan dong. Air putih. Enggak kok, orang Solo tuh emang gitu. Tapi kan Solo katanya dibilang masih ini. Iya. Ada data lagi dia belum berhasil, bahwa ternyata kan katanya jadi wali kota terbaik, bahwa ternyata orang Solo sendiri bilang apanya yang masih ini masih belum, pasar juga belum selesai semuanya. Banyak lah istilahnya warga Solo Coba sendiri. jawab. Ayo. Nggak pakai pingsan ya? Iya, orang Solo Suara tuh hati kayaknya abis gini ngomongnya makin gak ada soalnya. Enggak, orang Solo itu emang kalem dan ngomongnya kayak saya, kayak gini kalem-kalem gitu. No wonder orang Solo pantes. Ya, terus gimana Bunda? Oke. Jadi gini, saya kira kan dalam semua permasalahan itu selalu ada pro dan kontra. Mungkin yang mengatakan belum selesai dan lain-lain itu cuma lihat sepenggal-sepenggal aja, dia tidak menelaah dengan secara teliti. Karena Pak Jokowi kan juga waktu itu ditarik ke Jakarta karena prestasinya. Saya kira kalau misalnya tidak ada prestasi, tidak membuat Solo makin lebih bagus, itu tidak akan ditarik ke Jakarta, dan sekarang jadi ditarik untuk calon presiden. Begitu Bunda Kiki. Oke, sekarang soal pilihan suami Malam nih. Jo, suara tetap. Pilihan suami gimana? Sama atau berlainan? Sama. Alasan suami apa? Karena beliau kan dulu ini aktivis kampus ya, jadi aktif di Senat gitu. Jadi beliau juga banyak memberikan ini bahwa bahwa Pak Prabowo itu bagusnya di seperti saya bilang tadi kan, beliau tegas, misinya jelas, bahwa punya bawa Indonesia itu ke ruang internasional yang lebih kayak dulu lagi lah gitu ya. Indonesia punya nama gitu. Cuma kalau di keluarga besar saya berseberangan. Nah, ini. Gitu. Wah, ini Berseberangan menarik nih. saya. Terus terang dengan terutama orang tua dan adik itu mereka memang lebih pro ke Jokowi Oke. karena PDI inian. Oke. Terus ngadepinnya gimana? Kalau udah mulai panas saya mundur.
Karena kalau misalnya debat politik itu kan nanti kalau misalnya kita masing-masing mempertahankan calonnya mana yang terbaik menurut kita gitu. Nah, oh gitu ya. Jadi ya akhirnya saya dan suami mundur. Istilahnya udah diam gitu. Karena kalau 2 lawan 3 bagaimana caranya? Yang penting suami mendukung lah ya. Ini enak, sepasang sama-sama memilih sama gitu kan. Jadi kalau sebelum tidur masih enak ngobrolnya ya kan. Kalau misalkan beda, paling juga belakang-belakangan tidurnya. Waduh, Serem itu. Kalau Bunda Nuti gimana? Pilihannya sama juga? Sama, suami saya juga sama pilihan dengan saya. Keluarga? Keluarga kebetulan juga sama. Oh, pilihannya. gitu. Jadi nggak ada apa ya ribut-ribut gitulah. Mungkin karena kita visi misinya juga sama. Yang penting itu dialog sih Bunda. Kayak Betul. gitu. Jangan kayak anak kecil, maksudnya yang udah berseberangan terus yang nggak tegur-teguran gitu, Iya jangan. betul. Tadi ya. apa sih punggung-punggungan kok tidur? Punggung-punggungan. Serem banget. Serem. mungkin mau pijet-pijetan kali, Bos. Kalau makan Sampai juga gitu kan. punggung-punggungan kali. Ini yang terakhir nih. Sebagai pendukung nomor 1 Bunda Kiki, pesan buat para mams yang mendukung nomor 1 apa? Pasangan nomor 1. Kalau nanti Prabowo jadi presiden, kita dukung. Kalau misalnya mereka memang apa punya visinya, kan seperti yang saya bilang, saya berharap bahwa nanti Prabowo bisa membawa mompreneur itu lebih ke tingkat yang ini ya, lebih tinggi. Nah itu, ayolah kita dukung. Kalau nanti mereka punya program, kita dukung. Kalau misalnya kalau yang bisa aktif di sosial media, ayo aktif di sosial media. Kalau bisa lewat offline, ayo kita dukung. Jadi intinya itu sebetulnya kita harus mendukung siapapun yang jadi presiden. Karena kita kan rakyat itu kan istilahnya, kalau orang Jawa bilang itu swarga apa Mbak? Nunut neraka katut gitu kan. Jadi kalau pemimpinnya jelek ya rakyatnya juga ikutan inian gitu. Jadi ya kita harus mendukung lah gitu. Oke. Betul. Kalau Bunda Nuti? Oke, saya harap sekali Pak Jokowi ini dan JK jadi presiden dan wakil presiden, karena saya yakin mereka akan membawa Indonesia menjadi lebih bagus dan dikenal, dihormati di mata internasional seperti zaman presiden awal kita. Nah, kalau mau bicara soal apa ya, power dan lain-lain, saya tetap tidak perlu kita menunjukkan dalam bentuk teriak-teriak, kasar. Kita tetap pikiran tenang, positif, kalem, dan tunjukkan visi misi Indonesia bangkit itulah. Betul. Siapapun presidennya. Betul sekali. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah bersama dengan kita di UFM 94,7 untuk Sama-sama. Moms for President. 94,7